Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Ahok mantan Komisaris Utama Pertamina hari ini menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Agung. Dan lama juga, tadi masuk sekitar pukul 08:35 waktu Indonesia Barat. Kemudian diperiksa di Kejagung hampir 10 jam lamanya, dan habis maghrib ini baru selesai dan sudah keluar dari kantor Kejagung. Nah, apakah Ahok dinyatakan terlibat dalam mega korupsi skandal tata kelola atau tata niaga minyak di Pertamina? Saya bacakan dulu nih. Basuki Cahayapurnama atau Ahok selesai menjalani pemeriksaan di Kejagung. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina ini menjalani pemeriksaan terkait kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama hampir 10 jam lamanya. Pantauan Detikcom dari Kamis 13 Maret 2025, Ahok keluar dari Kejagung pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, dia sudah hampir 10 jam diperiksa sejak masuk pukul 08:35 WIB pagi tadi. Menurut Ahok, penyidik Kejagung memiliki data yang lebih lengkap dibanding yang ia miliki. Dia juga mengaku tidak mengetahui persoalan yang berada di subholding PT Pertamina, yakni PT Pertamina Patra Niaga. Loh, katanya tahu banyak tentang data-data, mau bongkar-bongkaran. Ini malah mengaku tidak mengetahui persoalan di PT Pertamina Patra Niaga. Jadi ternyata Kejaksaan Agung mereka itu punya data yang lebih dari yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu hanya sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga, kata Ahok. Loh, gimana? Katanya kemarin Ahok waktu di podcast itu kan mengatakan, saya tahu banyak ini. Saya kalau mau diperiksa Kejaksaan Agung saya senang gitu. Silakan di live gitu kan, gitu terbuka. Ini setelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung malah mengatakan agak berbeda, mengatakan hanya tahu sedikit. Loh. Oke, saya lanjutin dulu. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget karena kan ini kan subholdingnya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Loh. Menurut Ahok, kinerja PT Pertamina saat dirinya menjadi komisaris utama cukup bagus, sehingga dia tidak mengetahui adanya persoalan di dalam subholding Pertamina. Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana, gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu, katanya. Tuh, gimana nih kok jadi lain suaranya. Duh, jadi batuk. Katanya mengatakan ada banyak kebobrokan di jajaran direksi duluan waktu podcast itu. Dan akan bongkar-bongkaran. Oh, kok malah hasilnya begini. Tidak seperti yang diharapkan kan. Kita berharap bahwa Ahok akan bongkar-bongkaran banyak hal untuk mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam kasus Pertamina ini. Oh, setelah dipanggil kejaksaan, malah ngomongnya baru hanya tahu sedikit gimana. Sebelumnya Ahok memenuhi panggilan Kejagung untuk diperiksa dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada pagi hari tadi. Ahok mengaku membawa jumlah data untuk materi pemeriksaan. Diketahui Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018-2023. Saat ini total ada 9 orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu. 6 diantaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Oke, saya baca lagi ya para tersangkanya biar tidak lupa. 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 1. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. 2. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. 3.
Yogi Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. 5. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. 6. Edward Kohn, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. 7. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 8. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Yang 9. Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Oke, itu perkembangan terkini atas pemeriksaan Ahok di kantor Kejaksaan Agung hari ini. Hari Kamis 13 Maret 2025. Diperiksa lama nih, 10 jam. Cuman yang kita kaget, sebagaimana Ahok kaget, yang katanya ia tahu banyak hal, tahu banyak data tentang kebobrokan di PT Pertamina. Ternyata setelah dipanggil oleh Kejaksaan Agung, malah mengaku tidak tahu apa-apa, tahu sedikit gitu. Hanya tahu sebatas mata kaki. Ini tidak seperti yang digembar-gemborkan kemarin kan, waktu di podcast banyak hal. Kalau mau diperiksa saya senang, akan saya bongkar, akan saya bawa data. Kan begitu kemarin kan. Setelah dipanggil betulan malah ngomongnya beda. Agak sedikit ngeper lah, gimana ya. Ya tentu saja ini mengecewakan. Tidak seperti yang diharapkan oleh publik lah. Kita semua kan berharap ya, ini lepas like dan dislike. Ini bukan masalah pro atau kontra Ahok. Ini bukan persoalan persaingan politiknya Ahok dengan yang lain. Ini persoalan menegakkan keadilan. Ini persoalan pemberantasan korupsi. Pokoknya siapapun yang terlibat korupsi, apalagi Pertamina ya, BUMN, ya harus dilibas semuanya. Nah, makanya kita kan senang sebenarnya ketika Ahok mengatakan banyak hal, tahu banyak hal tentang kebobrokan, tentang korupsi dan tetek mengek di PT Pertamina, di mana ia pernah menjadi komisaris utamanya. Kita berharap ketika Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung hari ini akan membongkar banyak hal, akan menyampaikan banyak data, menyebutkan banyak nama yang terlibat dalam skandal korupsi yang gegiris ini, yang sangat menyakitkan hati kita semua. Bayangin, hampir 1.000 triliun selama 5 tahun, 2018 sampai 2023. Kita berharap orang-orang yang menerima kucuran dana korupsi bajingan ini bisa dibongkar, diungkap oleh Ahok. Kan begitu, harapannya tadinya begitu. Ini sekali lagi, disclaimer, lepas ini dari pro kontra politik terkait Ahok, terkait partai politiknya Ahok, PDIP, bukan, nggak ada urusan lah. Tapi ini terkait dengan penegakan korupsi, pemberantasan korupsi. Kita soroti di situ aja lah. Jadi siapapun seandainya Ahok misalkan tahu ada politisi partai lain, politisi partai A, B, C di luar PDIP, sampaikan aja. Kita dukung kalau itu benar-benar melakukan korupsi. Ini faktanya malah pasca diperiksa Kejaksaan Agung hanya mengetahui sedikit, masih lebih banyak Kejaksaan Agung katanya. Ya sudahlah. Oke, soal Ahok terlibat atau enggak, kita juga enggak urusan. Silakan Kejaksaan Agung, kalau memang terlibat ya tangkap gitu aja lah. Kalau memang tidak terlibat ya jangan dipaksakan, biar tidak dituduh kriminalisasi politik. Oke, terima kasih, itu saja perkembangan terkini dari pemeriksaan Ahok di Kejaksaan Agung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.